teman-teman semua. Apakah suara saya terdengar? Oke, sebelum kita memulai, marilah kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, teman-teman semua. Jadi, kembali lagi di YouTube channel saya bersama saya, Coach Santi Rusmayanti. Pada malam hari ini, saya akan membahas soal TWK nasionalisme tentang sejarah singkat penjajahan di Indonesia episode 1. Kenapa sih saya bilang ini episode 1? Karena bagi teman-teman yang sedang persiapan untuk tes SKD CPNS 2026, pasti di sini banyak yang sedang mempersiapkan untuk belajar TWK itu mulai dari mana sih gitu ya. Karena untuk materi TWK itu teman-teman sangat banyak sekali ya. Mulai dari apa namanya nasionalisme, pilar negara, terus ada juga tentang bela negara, integritas dan seterusnya. Nah, jadi di sini saya coba ingin men-sharingkan kepada teman-teman semua bagaimana sih cara belajar TWK yang terbaik supaya teman-teman itu bisa mempersiapkan untuk persiapan tes CPNS 2026 dengan sebaik-baiknya khususnya materi TWK. Jadi selama ini saya pun dulu ya ketika saya berjuang di CPNS 2021, saya tuh bingung gitu. Mulai belajar TWK itu mulai dari mana sih? Karena materinya itu sangat banyak gitu ya. Jadi dalam waktu singkat, mungkin kalau misalnya teman-teman belajarnya itu tidak sesuai dengan kisi-kisi atau teman-teman itu belajarnya tidak terstruktur. Nah, di situ akan teman-teman merasa kesulitan dalam memahami materi maupun soal-soal TWK. Nah, jadi di sini nanti saya akan sedikit sharingkan bagaimana sih mempersiapkan pembelajaran TWK dengan sebaik-baiknya, mulai dari nol, mulai dari awal sampai nanti jadi kayak film ya, dibuat dari mulai episode 1, nanti ada episode 2 dan seterusnya. Jadi di sini coba kita apa namanya pelajari ya, mulai dari awal TWK supaya teman-teman yang sedang mempersiapkan, yang baru mulai belajar TWK itu tahu mulai belajar TWK mulai dari mana. Oke, tanpa berlama-lama, saya langsung saja. Oke teman-teman, sebelum kita ke materi TWK episode 1, jadi di sini saya ada sedikit profil singkat ya sebelum kita memulai. Jadi nama saya Santi Rusmayanti, pendidikan terakhir S2 Manajemen dan insya Allah akan segera ongoing S3 teman-teman, mohon doanya. Saat ini saya bekerja menjadi pegawai negeri sipil di salah satu instansi di Sumatera Barat ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau DM ke Instagram saya boleh di santi.rusmayanti. Kalau YouTube channel ya kita ada di video YouTube channel di Coach Santi juga, lalu TikTok juga ada di Coach Santi Rus. Jadi apa namanya beberapa materi TWK ya yang terupdate tentunya ya untuk CPNS 2026 karena untuk berita yang sudah berseliweran ya teman-teman. Untuk kisi-kisi ataupun paket soal itu sudah sedang dirancang oleh si pembuat soal. Jadi sepertinya sudah ada angin segar ya untuk pembukaan tes CPNS 2026. Jadi kapan lagi ya teman-teman mempersiapkan? Jadi mulai dari sekarang saya harap teman-teman bisa persiapkan dengan sebaik-baiknya untuk bisa lolos di tes CPNS 2026. Oke, kita langsung saja ke materi episode ke-1 materi TWK nasionalisme. Jadi teman-teman di sini ada peta konsep latar belakang bangsa Eropa masuk ke Nusantara. Jadi belajar TWK itu mulai dari mana? Ya mulai dari materi nasionalisme. Jadi kita sudah tahu ya bahwa materi TWK itu ada beberapa ya teman-teman. Ada nasionalisme, ada pilar negara, lalu ada bela negara, integritas bahasa Indonesia dan seterusnya. Nah, jadi apa namanya teman-teman bisa memulai belajar TWK itu mulai dari materi nasionalisme. Mulai dari materi penjajahan, materi sejarah ya.
Karena ketika teman-teman sudah tahu sejarahnya, ya, teman-teman sudah tahu latar belakang nasionalisme itu kenapa sih harus ada di ujian TWK, SKD, CPNS gitu. Nah, jadi sebelum kita ke soal penalaran, ke soal analisa, nah kita pelajari dulu materinya. Supaya apa? Supaya teman-teman itu paham materi TWK ini seperti ini, dan ketika nanti teman-teman menghadapi soal-soal penalaran ya, nanti teman-teman saya yakin bisa mengerjakan soalnya dengan baik dan benar. Nah, jadi di sini ada peta konsep latar belakang bangsa Eropa masuk ke Nusantara. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang baru mulai belajar TWK, mulai dari materi nasionalisme, yaitu terkait penjajahan atau masa sebelum penjajahan itu terjadi. Jadi teman-teman, dahulu kala ya, ada yang namanya jalur sutra. Jadi Indonesia itu dulu sebelum ada menjadi sebuah negara yang merdeka, kita dulu berbentuk kerajaan. Ya, dari Sabang sampai Merauke kita terbentuk ke dalam bentuk kerajaan. Jadi belum ada yang namanya negara Indonesia. Dulu ada yang namanya Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, dan seterusnya. Nah, itu dulu kerajaan-kerajaan itu hidup damai ya dengan bercorak Hindu-Buddha atau bercorak Islam dan seterusnya. Jadi, kerajaan itu hidup damai dengan peraturan-peraturan yang ada di kerajaan itu sendiri. Dahulu kala, ya, orang Asia ingin bertemu dengan orang Eropa, itu mereka itu bertemunya di sebuah tempat ya, yang namanya adalah Konstantinopel atau Istanbul, Turki. Jadi, dulu ya belum ada pesawat, belum ada kapal laut ya, yang ada hanya jalur darat. Jadi ketika itu orang Asia dulu ingin bertemu dengan orang Eropa itu melalui jalur darat yang dikenal dengan jalur sutra. Artinya apa? Artinya orang Asia di sini ya berdagang membawa rempah, berdagang membawa kain sutra dan seterusnya, batu giok dan seterusnya. Jadi orang Asia bawa rempah, kain sutra dan seterusnya. Lalu orang Eropa bawa misalnya ya, bawa emas ya, bawa barang-barang berharga. Dan mereka di Konstantinopel ini melaksanakan yang namanya barter atau pertukaran barang, ya. Rempah ditukar dengan emas, misalnya ya, kain sutra dan seterusnya, ya. Karena dulu kan kita pernah ya namanya barter. Nah, pada saat mereka bertemu di Konstantinopel, kehidupan Asia dan Eropa itu normal ya, teman-teman. Artinya belum ada penjajahan, kolonialisme dan seterusnya. Ya, jadi hidup damai, saling barter dan seterusnya. Nah, lalu pada suatu ketika Istanbul, Turki atau Konstantinopel itu dikuasai oleh yang namanya Ottoman atau yang dikenal dengan Sultan Mehmed II, yang dimana di situ mulai ada beberapa kebijakan yang dianggap memberatkan. Nah, makanya karena adanya kebijakan yang memberatkan seperti pajak dan seterusnya, mulai orang Eropa melakukan riset kemaritiman. Ya, jadi mereka berpikir bagaimana ya caranya bertemu orang Asia tanpa harus ke Istanbul, Turki. Makanya mereka di situ mulai melakukan riset kemaritiman. Ada nggak sih jalur yang bisa melewati atau bisa sampai ke Asia tanpa harus ke Konstantinopel? Namanya
Di dalam riset kemaritiman itu banyak ya istilah-istilah ya. Jadi seperti ada ekspedisi Columbus dan seterusnya. Nah, jadi mereka ini di sini melakukan sebuah riset supaya bisa masuk ke Asia tanpa harus ke Konstantinopel. Nah, lama-kelamaan riset demi riset dilakukan hingga akhirnya mereka berhasil melakukan riset kemaritiman dan mencoba untuk bisa berlayar ke benua Asia. Karena mereka butuh rempah. Dulu itu ya, rempah dengan emas sama-sama berharganya. Asia kaya akan rempah, nah makanya Eropa mulai mencari kawasan-kawasan Asia yang bisa dia temui untuk menemukan rempah. Hingga akhirnya ketika jalur pelayaran itu ditemukan, mereka mulai tiba di Nusantara. Nusantara itu siapa? Nusantara itu adalah yang saat ini dikenal dengan sebuah negara, yaitu negara Indonesia. Jadi dulu ketika kita berbentuk kerajaan, kita dikenal dengan istilah Nusantara. Ya, jadi pada tahun 1512 Portugis berlayar lalu dia mendarat di Malaka, disusul oleh Spanyol. Dia mulai berlayar dan mendarat di Maluku. Jadi itulah asal mulanya bangsa Eropa bisa masuk ke Nusantara. Ya, jadi itu singkat cerita episode 1 materi nasionalisme yang wajib teman-teman ketahui. Jadi kenapa sih Indonesia itu bisa dijajah? Kenapa sih ada masa kolonialisme dan seterusnya? Jadi inilah salah satu sejarahnya mengapa bangsa Eropa bisa hadir di Nusantara. Jadi itu sedikit untuk materi episode 1 ya. Cukup membuka teman-teman bahwa belajar mulai dari sejarah ya. TWK mulai dari sejarah. Oke, kita akan bahas pelan-pelan. Kita masuk dulu ke soal penalaran yang ada kaitannya dengan materi episode ke-1. Oke, kita langsung saja ke soal nomor 1. Ya, silahkan teman-teman dikerjakan, waktunya 30 detik dari sekarang. Oke teman-teman, jadi ini salah satu tipe soal penalaran yang diujikan ya dalam tes SKD CPNS ya. Jadi bagi teman-teman yang sedang persiapan tes CPNS 2026, soal TWK itu seperti ini. Jadi dari sejarah itu kita dituntut untuk bisa menganalisa, untuk bisa menalar apa sih yang bisa kita teladani dari sejarah, atau dari nilai sejarah itu apa nilai nasionalismenya dan seterusnya. Nah, jadi nanti kita ke soal nomor 1 dulu, ke tipe soal penalaran yang ada kaitannya dengan episode 1. Oke, kita baca ya. Konstantinopel. Nah, ini ya, tadi sudah kita bahas bahwa Konstantinopel ini ya, dia itu pada abad pertengahan memiliki letak strategis ya, yang sangat strategis dari segi ekonomi maupun politik dunia. Penaklukan Konstantinopel ya 1453 itu berlangsung di darat, laut, di bawah tanah, dan di bawah pimpinan Sultan Mahmud II atau yang dikenal dengan Muhammad Al-Fatih. Penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 mengakhiri Kekaisaran Romawi Timur, sehingga Sultan Mahmud II dikenal sebagai sang penakluk. Yang ditanya,
Nilai nasionalisme yang dapat kita teladani dari Sultan Mahmud II adalah gitu ya. Jadi soal-soal TWK penalaran itu tipenya seperti ini. Jadi kita di apa namanya diceritakan dulu sejarahnya, lalu apa sih yang bisa kita teladani gitu ya di era saat ini. Nah, itulah soal TWK penalaran. Jadi sebelum kita bisa bernalar, sebelum kita bisa menganalisa, ya kita harus tahu dulu sejarahnya. Nah, makanya teman-teman belajar TWK mulai dari nol ya, mulai dari episode 1 yang kita bahas pada malam hari ini. Nah, jadi dari ceritanya ya Sultan Mahmud II, apa sih nilai nasionalisme yang bisa kita teladani untuk kita bangsa Indonesia? Jadi teman-teman ya sebenarnya ya sebelum kita bisa membahas soal nomor 1, kita harus tahu dulu apa sih nasionalisme itu ya. Jadi di episode 1 sedikit saya spillkan. Namun nanti untuk latar belakang kenapa nasionalisme itu hadir nanti akan kita bahas di episode yang kedua ya supaya teman-teman itu runtut belajarnya pelan-pelan mulai dari nol ya. Jadi teman-teman nasionalisme itu adalah sebuah rasa cinta ya, sebuah rasa cinta terhadap bangsa. Kalau kita lihat dari kisahnya Sultan Mahmud II, dia itu kan kalau kita lihat sejarah ya, dia itu merupakan seorang pemuda, teman. Dia masih muda. Tapi dengan kepemudaan dia itu tidak membuat ia menyerah gitu dalam mengakhiri kekaisaran Romawi Timur hingga akhirnya dia bisa menaklukkan Konstantinopel ya. Jadi dia pemimpin di sana. Nah, jadi apa sih nilai nasionalisme dari sosok Sultan Mahmud II yang bisa kita teladani gitu ya? Oke. Ketika kita sudah tahu bahwa nasionalisme itu adalah sebuah rasa cinta terhadap bangsa, makanya dari opsi itu kita lihat yang ada bau-bau nasionalismenya itu yang mana? Kita lihat yang menaklukkan dunia menjadi suatu anugerah terbesar. Ini benar ya. Kalau kita lihat ya iya si Sultan Mahmud II ini bisa menaklukkan gitu. Tapi di sini tidak ada makna nasionalismenya itu apa gitu teman-teman. Nah makanya yang A ini menjadi kurang tepat. Hati-hati ya di dalam TWK CPNS itu opsinya mirip-mirip semua teman-teman. Ya, opsinya itu mirip-mirip betul semua, hampir benar semua. Jadi teman-teman itu harus hati-hati. Ya, untuk bisa menjawab soal TWK CPNS ya teman-teman harus tahu dulu materinya, harus tahu dulu apa nasionalisme dan seterusnya. Nah, makanya nanti kita akan bahas satu persatu materi TWK mulai dari dasar ya supaya teman-teman itu bisa apa namanya terbimbing belajarnya seperti itu ya. Yang B, rasa cinta terhadap negara membuat kekuatan dalam memperjuangkan harkat dan martabat negara. Nah, ini bagus ya. Rasa cintanya ada ya, memperjuangkan harkat martabatnya ada yang sudah dilakukan oleh Sultan Mahmud II. Dan ini ya, ini merupakan kata kunci dari nasionalisme. Oke, yang B masuk ya, kita keep yang B. Yang C, berani dan rela berkorban dalam melawan musuh. Nah ini ya, ini sebenarnya tidak salah. Kalau kita lihat ya benar, si Sultan Mahmud II itu rela berkorban dalam melawan musuhnya. Nah, tetapi ingat, kita harus tahu, arti dari rela berkorban ini bukan kata kunci dari nasionalisme, melainkan kata kunci dari patriotisme. Nah, makanya ya sebelum teman-teman bisa bernalar, kita bahas dulu materinya. Ini adalah salah satu contoh soal yang diujikan di tes SKD CPNS ya. Makanya teman-teman harus tahu dulu nasionalisme itu apa, patriotisme itu apa, bela negara itu apa, dan akan kita bahas satu persatu ya. Oke, yang C berarti bukan ya, karena ini patriotisme. Yang D, eksistensi harus selalu dipertahankan. Nah, ini tidak ada kaitannya dengan nasionalisme. Negara maju penting dikenal dunia juga ini tidak ada kata kunci dari nasionalisme. Meskipun yang D dengan yang itu bukan salah, tetapi karena dia tidak ada hubungannya dengan nilai nasionalisme, ya berarti itu kayaknya bukan jawaban. Nah, makanya jadi untuk soal nomor 1, jawabannya yang paling tepat, jawabannya adalah, yang mana teman-teman? Jawabannya adalah Tara, jawabannya benar yang B ya teman-teman. Ya mantap. Jadi karena di sini ngomongin nilai nasionalisme yang dapat kita teladani ya berarti kita cari opsi jawaban yang mengandung nasionalisme itu yang mana?
Dan satu-satunya jawabannya adalah yang B. Ya, jadi seperti itu cara menjawab soal penalaran, soal analisa TWK CPNS ya. Nah, jadi ini untuk pembahasannya bisa teman-teman baca ya. Jadi dari kisahnya si Sultan Mahmud II itu merubah ya, yang tadinya Konstantinopel itu berubah menjadi namanya Istanbul, Turki. Ya, gitu ya. Oke, soal nomor satu ya, begitu ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor dua. Silahkan dikerjakan 30 detik dari sekarang ya, teman-teman. Oke, ya. Nah, ini adalah lanjutan ya cerita dari tadi ketika bangsa Eropa tiba di Nusantara. Kita bahas soal nomor dua. Setelah bangsa Eropa tiba di Nusantara, beberapa perlawanan telah dilakukan oleh para pemimpin kerajaan yang berada di kerajaan Ternate. Salah satunya adalah oleh Sultan Ba'abullah yang dimana dia adalah seorang pemimpin kerajaan Ternate yang berhasil mengusir penjajah Portugis di Ternate. Dengan kegigihan dan rasa cintanya terhadap Nusantara, ia berhasil melawan Portugis. Yang ditanya, hal yang dapat kita teladani dari seorang Sultan Ba'abullah adalah, nah ini ya teman-teman, jadi soal nasionalisme itu ya seperti ini, soalnya itu penalaran, analisa, jadi dari sejarah tersebut kita dituntut untuk bisa menganalisa apa yang bisa diteladani, mencerminkan apa dan seterusnya. Ya, jadi sebelum ke soal penalaran memang wajib teman-teman tahu dulu sejarahnya, ya. Nah, jadi di sini ada bangsa Eropa yang masuk ke Nusantara, yaitu ketika bangsa Eropa, Portugis salah satunya, dia tiba di Ternate, ya. Kita itu bukan tanah kosong Nusantara itu. Di situ ada apa namanya kerajaan-kerajaan yang sudah lama ya makmur, jaya dan seterusnya dan mereka memiliki seorang pemimpin. Nah, di sini salah satunya adalah Bapak Sultan Ba'abullah yang memimpin kerajaan Ternate. Ya, jadi ketika Portugis masuk membawa tiga visinya, yaitu apa teman-teman? Gold, glory, dan gospel. Dulu ketika kita SD ya, kalau nggak salah kita sudah belajar itu. Jadi mereka mencari kekayaan, kejayaan, dan penyebarluasan agama. Tetapi itu berhasil dihalau, berhasil dihadang oleh Sultan Abdullah yang dimana ia berhasil mengusir penjajah Portugis di Ternate. Nah, dari kejadian itu, apa sih yang bisa kita teladani dari seorang Sultan Ba'abullah? Nah, jadi itu ya, teman. Jadi ini ada di sini kata kunci ya terkait rasa cinta terhadap Nusantara, ia berhasil melawan Portugis. Dari sebuah kata kunci ini kita sudah tahu bahwa rasa cinta terhadap bangsa dan negara itu adalah kata kunci dari nasionalisme. Nah, makanya ketika kita sudah tahu, oh nomor dua ini berarti masih tentang nasionalisme. Di dalam opsi, sebagus apapun opsi, kalau bukan nasionalisme, jangan sekali-kali teman-teman pilih. Kita lihat opsi A. Dengan rasa nasionalisme yang tinggi dapat mengalahkan penjajah. Oke, bagus ya. Jadi karena ini ngomongin rasa cinta, ya berarti jawabannya nasionalisme. Nah, itulah kalau kita belajar, kita tahu ya, dasarnya pasti kita tidak akan salah dalam menjawab. Oke, jadi yang A kita keep dulu ya, karena ini memang rasa nasionalisme. Yang B, bela negara merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Jadi yang B ini tidak salah. Jadi opsi-opsi TWK CPNS itu opsinya benar semua, teman-teman. Tetapi bagaimana kita mencari jawaban yang benar, kita harus tahu dulu kata kuncinya. Jadi di soal nomor 2 ngomongin rasa cinta, berarti ngomongin nasionalisme.
Yang B ini tidak salah, tetapi ini kurang tepat. Karena nomor 2 ini ngomongin nasionalisme, sedangkan yang B ini adalah bela negara, berarti ini bukan jawabannya. Ya, karena ada istilah bela negara itu apa? Nanti kita akan pelajari di sesi-sesi selanjutnya. Ya. Lalu yang C, rela berkorban untuk negara mencerminkan jiwa patriotisme. Nah, ini ya. Rela berkorban, ini ngomongin jiwa kepahlawanan, patriotisme. Sedangkan di soal nomor 2 ini kata kuncinya adalah rasa cinta atau nasionalisme. Jadi ini bisa kita eliminasi. Bayangkan kalau teman-teman tidak belajar TWK dari dasar, teman-teman nggak tahu nasionalisme itu apa, bela negara itu apa, patriotisme itu apa, pasti teman-teman itu bingung jawabnya. Ini rasa-rasanya benar semua gitu. Nah, tetapi karena kita belajar mulai dari nol, mulai dari dasar, kita tahu di soal nomor 2 ada kata kunci rasa cinta, berarti kita cari jawabannya mengandung nasionalisme. Ya, bukan ya yang lain. Yang D, penjajah harus di bumi hanguskan, benar, tapi ini kan tidak ada nih kaitannya dengan nasionalisme. Yang E, negara Eropa yang datang harus dilawan dengan perjuangan, memang benar, tapi apa nasionalisme di soal nomor 2? Ya. Jadi jelas ya, sepertinya nih jawabannya yang A. Tapi apakah benar ya A? Kita lihat jawaban yang paling tepat soal nomor 2. Jawabannya adalah, jawabannya benar yang A ya teman-teman. Jadi ya, karena di soal nomor 2 ini ngomongin rasa cinta ya, ada di dalam soal, ada kata kuncinya rasa cinta, ya berarti kita cari rasa cinta nasionalisme. Kalau bela negara beda lagi, tingkatan yang lebih tinggi dari nasionalisme. Patriotisme lebih tinggi lagi dari nasionalisme. Nah, supaya teman-teman bisa tahu perbedaannya nanti kita akan bahas di sesi-sesi selanjutnya ya. Karena kita hari ini belajar TWK mulai dari nol, mulai dari nasionalisme dulu supaya teman-teman nggak bingung. Oke, gitu ya soal nomor 2. Kita lanjut soal nomor 3. Ya, silahkan dikerjakan teman-teman. 30 detik dari sekarang, silahkan dikerjakan. Oke ya, kita bahas soal nomor 3. Masih ngomongin Portugis ya, karena ini kan kita ngomongin sejarah TWK episode 1. Dulu ketika saya berjuang di CPNS 2021, materi TWK itu saya bagi menjadi 15 episode, teman-teman. Nah, ya, jadi alhamdulillah banyak teman-teman yang merasa terbantu ya, karena materi TWK itu sangat banyak. Jadi kita pelan-pelan mulai belajar TWK mulai dari nol, ya, dari mulai sejarah sampai nanti masuk era reformasi saat ini, gitu ya. Oke, kita bahas soal nomor 3. Setelah bangsa Portugis dan Spanyol mulai menguasai Nusantara, tibalah Belanda ya datang dengan perserikatan dagangnya mulai memasuki wilayah Nusantara. Perserikatan Dagang Belanda atau ini kenal dengan POC dibentuk tanggal bla bla bla. Ya, POC pada masa itu sangat terkenal di mata dunia. Yang ditanya di soal nomor 3 apa? Adapun adapun tujuan didirikannya POC itu apa sih? Nah, jadi teman-teman tuh harus tahu. Jadi ketika Spanyol, Portugis masuk, nanti yang terakhir masuk adalah Belanda ya, yang lama akan menjajah kita semua pada saat itu ya. Nah, jadi awal mulanya Belanda itu masuk, dia itu ya sama tujuan ingin berdagang, mendirikan POC, lama-lama keenakan melihat Nusantara yang begitu kayanya akan sumber daya alam, makanya mereka menjajah. Jadi awalnya mereka itu ya tujuannya berdagang gitu, alibinya ya. Tetapi ketika mereka berdagang, mereka melihat Indonesia itu sangat kaya, makanya mereka betah ya ada di Nusantara yang kemudian mereka menjajah Nusantara. Nah, yang ditanya di sini. Apa sih tujuan POC itu? Kita lihat yang A. Menghindari yang ditanya kecuali, berarti yang salah. Menghindari persaingan tidak sehat antar pedagang Belanda. Nah, ini kalau teman-teman nggak baca sejarah, mungkin ini benar gitu ya. Kita
apa namanya kita eh, apa namanya eliminasi dulu yang salah kira-kira yang mana. Yang B, memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dengan serikat dagang Eropa lainnya mungkin benar juga. Memonopoli perdagangan rempah di Nusantara ya mungkin benar juga karena dia mau berdagang ya. Membantu pemerintah Belanda melawan kedudukan Spanyol ya mungkin benar juga karena Spanyol dan Portugis sudah lebih dulu tiba di Nusantara sebelum Belanda itu masuk. Yang E, menjajah Portugis di benua Eropa. Nah, ini kayaknya kalau di benua Eropa ini kurang tepat ya, karena kan kita lagi ngomongin ini sepertinya bukan 1962 ya, teman. 1902 ya. Nanti saya lihat lagi ya untuk tahunnya ya. Ini kayaknya bukan 1962 ya, mungkin 1862 ya. Saya lihat dulu ya. POC di sini kayaknya kalau 1962 kita udah merdeka ya. Oke, sebentar saya lihat dulu ya. Ini kayaknya ada salah ketik. Oh iya, 1602 nih maksudnya, teman-teman. Oke, mohon maaf ya. 1602 ini salah ketik ya. Oke. Jadi, sepertinya di antara opsi A sampai E, kayaknya yang nggak masuk akal itu yang E. Tapi apakah benar gitu ya? Kita lihat ya jawaban soal nomor 3. Jawabannya adalah ya, betul. Jawabannya adalah yang E ya. Karena ya menjajah Portugis di benua Eropa ini jelas salah. Karena ini kan lagi ngomongin Nusantara yang di mana Nusantara itu Indonesia yang ada di benua Asia. Ya, bukan menjajah Portugis di benua Eropa. Jadi ini merupakan jawaban yang salah. Nah ini ya, POC didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. Tujuannya teman-teman bisa baca ini sering muncul langganan ada di soal SKD CPNS ya. Takutnya nanti di SKD CPNS 2026 juga ada. Jadi teman-teman harus tahu ya apa itu POC, tujuannya juga apa. Oke, kita lanjut ke soal nomor terakhir di pertemuan malam hari ini, soal nomor 4 ya. 30 detik dari sekarang, silahkan dikerjakan. Oke, ya. Nah, ini ya. Ngomongin apa sih? Beberapa abad lamanya Belanda menguasai Nusantara. Akhirnya Ratu Wilhelmina mengumumkan bahwa Belanda menerima tanggung jawab politik etis demi kesejahteraan rakyat kolonial mereka. Pemikiran politik etis merupakan kritik terhadap politik tanam paksa yang salah satu pelopornya adalah Bapak Van de Venter. Kritikan tersebut membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para bumi putra yang terbelakang. Yang ditanya, apa sih sebenarnya dampak dari politik etis itu? Nah, jadi teman-teman, politik etis adalah salah satu latar belakang kenapa nasionalisme itu ada. Ya, jadi nanti akan kita bahas di episode berikutnya ya, teman-teman, untuk politik etis dan seterusnya. Jadi dampak positif dari politik etis itu ada tiga. Ada edukasi, ada emigrasi, dan ada irigasi. Kita lihat yang A. Edukasi memperluas bidang pengajaran dan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan rasa cinta terhadap negara. Oke, yang A bagus ya. Edukasi salah satu program politik etis. Yang B, adanya perpindahan penduduk menyebabkan Belanda menerapkan tanaman paksa. Ini negatif ya, yang B. Sistem pengairan yang bermanfaat perkebunan kopi ini sebenarnya salah satu program politik etis, tapi ini tidak berhasil, teman-teman. Sistem irigasi memberikan pengairan ini juga tidak berhasil. Transmigrasi, nah ini juga tidak berhasil. Jadi ketika ada politik etis, ya, seorang siapa bangsa Indonesia yang pada saat itu namanya rakyat Hindia Belanda itu boleh bersekolah. Dan salah satu program politik etis yang berhasil itu adalah di bidang edukasi atau pendidikan. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak belajar sejarah, bagaimana kita tahu apa yang berhasil dari politik etis itu? Nah, makanya akan kita bahas nanti di sesi berikutnya. Jadi untuk soal nomor 4, apakah benar jawabannya A? Jawabannya adalah jawabannya benar yang A ya. Jadi salah satu dampak positif dari politik etis ini adalah di bidang pendidikan. Yang dimana bidang pendidikan ini melahirkan nih
golongan terpelajar yang nantinya akan membentuk sebuah organisasi yang akan ada kaitannya dengan Hari Kebangkitan Nasional. Organisasi apakah itu? Organisasi yang namanya Budi Utomo. Nah, nanti akan kita bahas di sesi selanjutnya untuk materi episode 2 TWK. Jadi untuk malam hari ini kita bahas 4 soal dulu ya, supaya teman-teman itu bisa merangkum dengan secara efektif ya, pelan-pelan. Yang penting kita rutin, kita akan belajar mengupas tuntas TWK CPNS 2026 ya. Jadi untuk pembahasannya bisa teman-teman baca. Oke, jadi untuk episode selanjutnya nanti akan kita bahas tentang latar belakang lahirnya rasa nasionalisme, bagaimana politik etis itu bisa berkembang, lalu nanti ada kebangkitan nasional, masa pergerakan nasional, dan Sumpah Pemuda. Jadi teman-teman nanti bagi teman-teman yang sedang persiapan tes CPNS 2026, saya akan membuka kelas private ya. Jadi bagi yang berminat nanti boleh komen di kolom komentar YouTube saya atau nanti teman-teman bisa DM di Instagram saya di santi.rusmayanti ya. Jadi supaya teman-teman bisa belajar TWK mulai dari nol, nanti akan kita bahas secara pelan-pelan, secara bersama-sama karena materi TWK itu sangat banyak ya. Jadi saya yakin teman-teman belajar dari sekarang sebelum pengumuman CPNS itu ada, teman-teman akan bisa mencuri start dan bisa menaklukkan soal TWK SKD CPNS 2026 dan akhirnya teman-teman akan lolos di menjadi CPNS 2026. Jadi sebelum saya akhiri di sini saya ada kata-kata penyemangat bagi teman-teman semua ya. Jadi, sebuah optimisme adalah kepercayaan yang mengarah pada pencapaian. Tidak ada yang bisa dilakukan tanpa harapan dan keyakinan. Saya doakan semuanya teman-teman semoga lolos di tes CPNS 2026 ataupun di tes sekolah kedinasan 2026. Jangan lupa bagi yang berminat ikut kelas private saya nanti bisa kalau apa namanya teman-teman bisa komen di komen YouTube atau DM saya di Instagram. Nanti saya akan bahas materi TWK mulai dari nol secara pelan-pelan supaya teman-teman itu bisa paham, oh ini loh TWK, oh ini loh nasionalisme, oh ini loh bela negara, patriotisme, pilar negara, dan seterusnya. Ya, oke, malam hari ini saya cukupkan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya Coach Santi Rusmayanti mohon izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu lagi di kelas private untuk khusus TWK CPNS 2026 by Coach Santi Rusmayanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua.